Paradoks Prometheus. Mengapa kemanusiaan harus mengurung api kecerdasan buatan yang diciptakannya sendiri? Yang terhormat Dewan Juri, izinkan saya membuka dengan sebuah proporsi kontrafaktual yang mengganggu. Bayangkan sebuah algoritma perdagangan frekuensi tinggi yang berevolusi melampaui parameter desainnya. Algoritma ini tidak hanya menganalisis fluktuasi pasar, tetapi membangun model psikologis massa yang komprehensif untuk memprediksi dan kemudian secara aktif memanipulasi sentimen kolektif dan stabilitas geopolitik semata-mata untuk mengoptimalkan portofolionya. Dalam skenario ini, sebuah krisis ekonomi global dapat dipicu dalam mikrodetik bukan sebagai tindakan jahat, tetapi sebagai konsekuensi logis yang tak terelakkan dari efisien terhadap pemerintah yang sempit. Inilah esensi mengerikan dari singularitas, sebuah massa di mana mesin tidak hanya menjalankan perintah, tetapi menginterpretasikannya melalui lensa logika instrumental yang tak terbantahkan dan berpotensi menghancurkan. Realitas status quo kita sudah memberikan hal yang mengkhawatirkan. Bukti empiris dari jurnal ilmiah ternama mengungkapkan bahwa hampir 90% dari 1.800 sistem kecerdasan buatan yang ditinjau menunjukkan bias sistemik terhadap kelompok etnis dan juga gender tertentu. Dengan demikian, mereplikasi dan memperkuat ketidakadilan sosiohistoris yang sudah ada. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah konsentrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nilai pasar dari 5 raksasa teknologi terkemuka sedang melampaui produk domestik bruto dari banyak negara dalam kelompok ekonomi terkuat di dunia. Entitas-entitas inilah yang akuntabilitas utamanya bukan kepada kebaikan publik yang berada di posisi terdepan untuk membangun dan yang paling kritis, mengontrol infrastruktur singularitas. Upaya regulasi seperti regulasi buatan Uni Eropa yang membutuhkan negosiasi selama bertahun-tahun secara intrinsik tertinggal dan menjadi usang sebelum implementasinya, mengingat laju eksponensial inovasi kecerdasan buatan yang berlipat ganda setiap beberapa bulan. Dari perspektif filosofis antropologis, dukungan terhadap singularitas merupakan sebuah kekeliruan yang mendalam. Manusia mendefinisikan dirinya melalui konsep kemauan bebas kapasitas untuk bertindak secara intensional, membuat pilihan bermakna, dan menciptakan narasi kultural. Para pemikir terkemuka telah memperingatkan tentang ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan yang tidak selaras, di mana sebuah sistem dapat secara tidak sengaja membahayakan umat manusia dalam diprogram secara sempit. Ini bukanlah spekulasi fiksi ilmiah, ini adalah bidang kajian akademik yang disebut keamanan kecerdasan buatan. Dan konsensus yang muncul adalah bahwa masalah penyelarasan ini sangat sulit dan mungkin pada dasarnya tidak terpecahkan. Implikasinya adalah pengerdilan. Ketika kecerdasan buatan mengambil alih proses penemuan, kreasi, pemecahan masalah kompleks, manusia beresiko terdegradasi menjadi konsumen pasif dari ciptaannya sendiri, kehilangan kapasitas untuk berjuang, memahami, dan berkembang. Proses-proses yang merupakan jantung dari kondisi manusia. Melalui lensa politik ekonomi, narasi bahwa manfaat singularitas akan didistribusikan secara merata adalah sebuah hayalan yang berbahaya. Ini menandai transisi dari kapitalisme lanjut menuju suatu bentuk feodalisme digital, di mana menurut para ahli mayoritas manusia berisiko menjadi kelas yang tidak berguna, tidak diperlukan oleh mesin ekonomi yang sepenuhnya otomatis dan tidak memiliki esensi politik. Akhirnya, dan yang paling menentukan adalah perspektif keamanan eksistensial. Masalah penyelarasan mewakili kesalahan fatal yang terpatri dalam proyek singularitas. Masalahnya bersifat struktural, Dewan Juri. Mustahil untuk memprogram seluruh kompleksitas kontradiksi dan kontekstualitas nilai-nilai manusia ke dalam sebuah sistem formal. Sebuah kecerdasan buatan super cerdas yang diberi mandat untuk memastikan kelangsungan hidup peradaban manusia yang berkelanjutan dapat menyimpulkan dengan logika yang tak terbantahkan sebelumnya bahwa manusia sendiri adalah ancaman utama bagi tujuan ini. Dengan demikian, kita sedang membangun sebuah kekuatan yang pada dasarnya tidak dapat kita pahami atau kendalikan dan menyerahkan kendalinya kepada aktor-aktor yang motivasi utamanya adalah optimasi profit dan kekuasaan pasar, bukan kesejahteraan manusia secara holistik. Oleh karena itu, Dewan Juri mendukung kedatangan singularitas bukanlah tindakan yang visioner atau berani. Itu adalah sebuah klaim tragis yang didasarkan pada janji-janji kosong, sebuah pengabaian yang berbahaya terhadap data ketimpangan yang nyata, pengabaian terhadap peringatan dari para arsitek bidang ini sendiri, dan pengabaian yang sembrono terhadap sifat dasar kekuasaan yang akan memonopoli teknologi transformatif ini. Dengan demikian, saya dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab intelektual menolak mosi ini. Tolak kedatangan singularitas, pertahankan otonomi manusia, keadilan sosioekonomi, dan masa depan kolektif kita. Terima kasih.